Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang. Meskipun manusia telah mencapai banyak hal dalam penjelajahan bumi, bahkan di era teknologi modern seperti saat ini, masih banyak tempat yang tetap menjadi misteri. Lebih dari 80% kedalaman samudra masih belum sepenuhnya dijelajahi. Di daratan ada daerah-daerah seperti Antartika dan bagian-bagian terpencil dari hutan hujan Amazon yang masih menyimpan banyak rahasia. Namun di balik itu semua, ada sebuah pertanyaan. Mengapa Allah Sang Pencipta yang Maha Mengetahui meninggalkan tempat-tempat ini dalam ketidakjelasan? Apa tujuan dari keberadaan tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran? Apakah ini adalah sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan? Ataukah ini adalah tanda-tanda kebesarannya yang tidak akan pernah sepenuhnya terungkap? Marilah kita bersama-sama menjelajahi misteri-misteri ini. Kita akan menyelam ke dalam cerita yang penuh hikmah dan mencari makna yang tersembunyi di balik misteri-misteri yang tersisa di dunia ini. Sebelum lanjut, luangkan waktu sejenak untuk klik tombol subscribe untuk dukung channel ini agar terus berkembang. Serta saya doakan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan semoga rezeki dan urusan kita dimudahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bumi yang kita tinggali ini adalah planet yang luar biasa luas dan dipenuhi dengan keajaiban. Dari gunung-gunung yang menjulang tinggi hingga lautan yang dalam. Dari gurun pasir yang tandus hingga hutan hujan yang lebat. Bumi menyimpan begitu banyak misteri. Tempat-tempat ini menjadi pelajaran bagi umat manusia bahwa meskipun teknologi dan ilmu pengetahuan telah berkembang, ada batasan dalam kemampuan kita untuk memahami semua yang ada di dunia ini. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang tidak hanya berisi petunjuk hidup, tetapi juga menyimpan berbagai misteri yang hingga kini terus menarik perhatian banyak orang. Setiap ciptaan Allah memiliki tujuan dan hikmah. Tempat-tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran bukanlah sekedar lokasi geografis, tetapi juga memiliki makna simbolis yang dalam. Allah mungkin menciptakan tempat-tempat ini untuk menguji keimanan kita, untuk mengingatkan kita akan kebesaran dan kekuasaannya yang tak terbatas. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang seringkali memiliki banyak lapisan makna. Demikian juga dengan tempat-tempat misterius ini. Kali ini kita akan menjelajahi 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Tempat-tempat ini memegang peran penting dalam cerita-cerita agama dan seringkali sulit dijelaskan oleh pengetahuan manusia. Pertama, pulau tempat di mana Dajjal ditahan. Pernahkah kita bertanya, di manakah Dajjal saat ini? Apakah Al-Quran memberikan petunjuk tentang tempat persembunyiannya di bumi? Dalam berbagai hadis, disebutkan bahwa Dajjal saat ini terpenjara di sebuah pulau yang terpencil. Meskipun Al-Quran tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi Dajjal, ada petunjuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran tentang keberadaan makhluk ini. Salah satu hadis yang paling terkenal adalah riwayat Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang menceritakan pertemuannya dengan Dajjal. Suatu ketika Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi yang berasal dari suku Nasrani yang kemudian memeluk Islam, melakukan perjalanan melintasi lautan bersama sekelompok pelaut. Mereka berlayar dengan kapal besar, menjelajahi samudra yang luas dan tak terbatas. Namun, perjalanan yang awalnya damai berubah menjadi petualangan yang penuh dengan misteri ketika badai besar menghantam kapal mereka. Angin kencang dan ombak yang menggulung-gulung memaksa kapal mereka tersesat di tengah lautan. Setelah berhari-hari terombang-ambing tanpa arah, akhirnya mereka melihat sebuah pulau terpencil di kejauhan. Dengan penuh harapan untuk menemukan tempat berlindung, mereka memutuskan untuk merapat di pulau tersebut. Begitu mereka menginjakan kaki di daratan, suasana aneh dan sunyi menyelimuti pulau itu. Pulau tersebut tampak sepi, namun penuh dengan aura misterius yang membuat mereka merasa waspada. Saat mereka menjelajahi pulau, tiba-tiba muncul seekor makhluk berbulu lebat yang sulit dikenali, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Al-Jassasah. Al-Jassasah menyuruh mereka untuk pergi ke sebuah biara yang terletak di tengah pulau dan menemui seseorang yang ada di sana. Dengan rasa penasaran dan sedikit ketakutan, Tamim dan rombongannya mengikuti petunjuk Al-Jassasah. Mereka tiba di sebuah bangunan tua yang terletak di tengah pulau. Di dalam bangunan itu, mereka menemukan seorang pria yang terikat dengan rantai besi.
Tubuhnya besar dan kekar, tetapi wajahnya dipenuhi dengan aura kejahatan. Pria ini tidak lain adalah Dajjal, makhluk yang disebut-sebut dalam eskatologi Islam sebagai penipu besar yang akan muncul di akhir zaman. Dajjal kemudian mulai berbicara kepada mereka. Ia menanyakan beberapa hal tentang kondisi di dunia luar, seperti apakah air danau Tiberias masih ada? Apakah kebun-kebun kurma di Baisan masih berbuah? Dan apakah Nabi Muhammad SAW sudah diutus? Setelah mendapat jawaban dari Tamim, Dajjal berkata bahwa saatnya untuk keluar dan menyebarkan fitnah sudah dekat, tetapi waktunya belum tiba. Setelah pertemuan itu, Tamim dan rombongannya berhasil meninggalkan pulau itu dan kembali ke tanah Arab. Sesampainya di Madinah, Tamim segera menemui Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa luar biasa yang dialaminya. Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya dan menyampaikan kisah ini sebagai penguat dari peringatan beliau tentang bahaya Dajjal. Dalam sebuah hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur yang disebut Khurasan, dan akan diikuti oleh sekelompok manusia yang wajah-wajah mereka seperti tameng yang dipukul-pukul. Khurasan adalah sebuah wilayah kuno yang mencakup daerah Iran, Afghanistan, dan Turkmenistan modern. Wilayah ini pada masa itu dikenal sebagai pusat peradaban dan persimpangan berbagai kebudayaan. Dengan menunjuk ke arah timur, Rasulullah SAW memberikan petunjuk geografis yang spesifik tentang lokasi awal kemunculan Dajjal. Namun, meskipun ada cerita ini, tempat di mana Dajjal tersembunyi tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Para ulama dan ahli tafsir telah mencoba untuk menafsirkan hadis ini dan mencari tahu di mana lokasi pulau tersebut. Ada yang berpendapat bahwa pulau itu mungkin berada di Samudra Hindia atau di sekitar Laut Tengah. Sementara yang lain mengaitkannya dengan tempat-tempat yang lebih jauh, seperti Pulau Socotra di Yaman atau bahkan di daerah Kutub Utara. Kedua, Telaga Ainul Hayat. Salah satu misteri yang paling menarik perhatian dalam tradisi Islam adalah tentang sebuah tempat yang disebut Ainul Hayat atau Telaga Kehidupan. Dikatakan bahwa siapapun yang meminum air dari telaga ini akan memperoleh kehidupan yang abadi. Namun, di manakah lokasi Ainul Hayat berada, dan bagaimana kisah ini berkaitan dengan dua tokoh penting dalam sejarah Islam, Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir? Dalam beberapa riwayat, dikatakan bahwa Raja Zulkarnain yang dikenal sebagai pemimpin bijaksana yang disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Kahfi. Al-Quran menceritakan bagaimana Zulkarnain setelah mendengar tentang Ainul Hayat memutuskan untuk mencarinya. Perjalanan ini bukan hanya pencarian akan air yang memberikan kehidupan abadi, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dikisahkan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan yang panjang dan penuh tantangan, melewati pegunungan, hutan-hutan lebat, dan gurun-gurun yang luas. Dalam perjalanan ini, ia bertemu dengan berbagai suku dan bangsa, dan setiap kali ia menggunakan kebijaksanaannya untuk menegakkan keadilan dan melindungi mereka dari bahaya. Namun, di balik semua itu, hatinya tetap terarah pada satu tujuan, menemukan Ainul Hayat. Zulkarnain melakukan perjalanan ke barat, tempat matahari terbenam, dan ke timur tempat matahari terbit. Dalam salah satu perjalanannya, Zulkarnain tiba di sebuah tempat di mana matahari terbenam di mata air yang berlumpur hitam. Tempat ini sering dianggap sebagai salah satu petunjuk awal yang mengarahkan Zulkarnain dalam pencariannya akan Ainul Hayat. Pada satu titik dalam perjalanannya, Zulkarnain dikatakan bertemu dengan Nabi Khidir. Pertemuan ini adalah satu momen yang paling penting dalam pencariannya, karena Nabi Khidir adalah sosok yang diketahui memiliki pengetahuan tentang Ainul Hayat. Nabi Khidir adalah hamba Allah yang memiliki kebijaksanaan khusus, dan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ia adalah penjaga telaga ini. Zulkarnain dengan kerendahan hati meminta petunjuk dari Nabi Khidir tentang cara menemukan Ainul Hayat. Nabi Khidir dengan kebijaksanaan yang dalam menjelaskan bahwa pencarian telaga ini bukanlah tentang menemukan air yang bisa memberikan kehidupan abadi, tetapi tentang menemukan rahasia kehidupan itu sendiri. Nabi Khidir mengajarkan bahwa kehidupan abadi tidak akan dicapai dengan hanya meminum air dari telaga, tetapi dengan mendekatkan diri kepada Allah dan memahami rencananya yang lebih besar.
Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir seringkali dikaitkan dalam cerita-cerita ini. Meskipun keduanya adalah tokoh yang berbeda dengan misi yang berbeda, Zulkarnain disebutkan dalam Al-Quran dalam konteks membangun tembok untuk melindungi manusia dari serangan Yakjuj dan Makjuj. Sementara Nabi Khidir adalah seorang wali yang dikenal karena pengetahuannya yang dalam tentang takdir dan rencana Allah. Meskipun telaga ini mungkin tetap menjadi misteri yang tak terungkap, kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya iman, kebijaksanaan, dan kesabaran dalam mencari makna hidup yang lebih dalam. Ainul Hayat adalah lebih dari sekedar telaga. Ia adalah simbol dari pencarian kita akan kehidupan yang abadi di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, tembok besi Zulkarnain. Di dalam Al-Quran menceritakan bahwa Zulkarnain melakukan perjalanan ke sebuah tempat di antara dua gunung, di mana ia bertemu dengan suatu kaum yang hampir tidak mengerti bahasa manusia. Di tempat tersebut, kaum yang ditemui Zulkarnain meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari kejahatan Yakjuj dan Makjuj, dua kelompok yang sangat merusak dan kejam. Mereka menawarkan upah kepada Zulkarnain untuk membangun sebuah dinding yang kuat. Namun, Zulkarnain menolak upah itu dan hanya meminta bantuan mereka dalam bentuk tenaga kerja. Zulkarnain kemudian membangun sebuah tembok yang terbuat dari campuran besi dan tembaga yang dikatakan begitu kuat sehingga Yakjuj dan Makjuj tidak bisa memanjatnya atau melubanginya. Tembok ini dikenal sebagai Saddu Zulkarnain atau tembok Zulkarnain. Al-Quran menyebutkan bahwa tembok ini akan bertahan hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya, tembok ini akan runtuh, dan Yakjuj dan Makjuj akan muncul kembali dan membawa kehancuran di muka bumi. Lalu, di manakah lokasi tembok Zulkarnain? Al-Quran tidak memberikan petunjuk geografis yang jelas, sehingga para ulama dan sejarawan telah menyimpulkan berbagai teori tentang kemungkinan lokasi tembok ini. Beberapa teori menyebutkan bahwa tembok tersebut mungkin terletak di wilayah pegunungan Kaukasus, antara Laut Kaspia dan Laut Hitam. Wilayah ini dikenal sebagai tempat pertemuan berbagai peradaban dan menjadi salah satu titik di mana pertempuran besar pernah terjadi. Namun, ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa tembok tersebut mungkin berada di wilayah Asia Tengah, atau bahkan di daerah yang lebih terpencil dan sulit diakses. Meski demikian, tidak ada bukti yang konkret yang dapat mengidentifikasi lokasi pasti dari tembok ini. Hal ini menambah misteri dan daya tarik, seakan-akan Allah ingin menyimpan rahasia besar ini hingga saat yang ditentukan. Keempat, Gunung Qaf. Abdullah bin Salam adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal karena keilmuannya. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang rabi Yahudi yang sangat dihormati di Madinah. Setelah mendengar ajaran Rasulullah SAW, ia memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Pada suatu hari, Abdullah bin Salam mengajukan beberapa pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya tentang apa Gunung Qaf itu, dari apa gunung tersebut terbuat, dan bagaimana gunung itu dikokohkan. Menurut riwayat, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang besar, yang mengelilingi bumi dan terbuat dari zamrud hijau. Karena warnanya yang hijau, gunung ini memberikan pantulan yang menyebabkan langit tampak biru. Jawaban ini menimbulkan kekaguman dan keingintahuan yang mendalam dari kalangan para sahabat, termasuk Abdullah bin Salam. Beberapa teori menyebutkan bahwa Gunung Qaf mungkin terletak di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau di Asia Tengah, atau di sekitar perbatasan antara dua dunia, seperti yang digambarkan dalam beberapa riwayat. Ada juga yang berpendapat bahwa Gunung Qaf adalah gunung metamorfosis yang tidak dapat dilihat atau dicapai oleh manusia biasa. Namun, terlepas dari berbagai spekulasi ini, satu hal yang pasti adalah bahwa Gunung Qaf mewakili batas antara dunia nyata dan dunia goib, serta menjadi simbol dari kekuasaan Allah yang tak terbatas. Lokasi fisik gunung ini mungkin tidak pernah dapat ditemukan. Kelima, Istana Megah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam dikenal sebagai salah satu nabi yang paling berkuasa dan penuh hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya kekuasaan yang luas, termasuk kemampuan untuk berbicara dengan hewan, memahami bahasa burung, dan mengendalikan angin serta jin.
Salah satu simbol kebesarannya adalah istana megah yang disebut-sebut dalam Al-Quran dan hadis. Istana ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaannya, tetapi juga sebuah simbol keagungan dan keindahan yang tak tertandingi. Dalam berbagai riwayat hadis, istana Nabi Sulaiman digambarkan sebagai sebuah bangunan megah yang dibangun dengan arsitektur yang luar biasa. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa istana ini memiliki lantai yang terbuat dari kaca, sehingga ketika Ratu Balqis pertama kali memasukinya, ia mengira lantai itu adalah air dan mengangkat kainnya agar tidak basah. Riwayat ini diceritakan dalam surah An-Naml, di mana Ratu Balqis mengunjungi istana Sulaiman. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka, tak kala ia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ini adalah lantai istana yang dilapisi kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Ini menunjukkan bahwa istana Nabi Sulaiman bukan hanya sekedar bangunan megah, tetapi juga dilengkapi dengan teknologi dan keindahan yang luar biasa pada zamannya. Istana ini menjadi simbol dari kebijaksanaan, kekuasaan, dan keindahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman. Teknologi yang digunakan pada zaman Nabi Sulaiman seringkali dianggap sebagai hasil dari pengetahuan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin yang tunduk kepada Sulaiman membantu dalam pembangunan istana ini, menunjukkan bahwa bangunan tersebut mungkin melampaui apa yang bisa dicapai oleh manusia biasa pada zaman itu. Selain itu, istana ini juga dikelilingi oleh taman-taman yang indah, dengan air mengalir melalui saluran-saluran yang rumit, yang mencerminkan kemajuan dalam pengelolaan air dan rekayasa bangunan pada zaman Nabi Sulaiman. Meskipun Al-Quran dan hadis memberikan gambaran tentang kehebatan istana Nabi Sulaiman, lokasi pastinya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Beberapa teori telah diajukan oleh sejarawan dan arkeolog tentang di mana istana ini mungkin berada. Salah satu teori yang populer adalah bahwa istana Nabi Sulaiman terletak di Yerusalem, yang dikenal sebagai pusat kekuasaan Sulaiman dan kota suci bagi tiga agama besar, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Di Yerusalem, ada situs yang dikenal sebagai Masjidil Aqsa, yang menurut beberapa pendapat mungkin merupakan lokasi di mana istana Sulaiman pernah berdiri. Namun, tidak ada bukti arkeologis yang konkret yang dapat memastikan hal ini. Teori lain menyebutkan bahwa istana Nabi Sulaiman mungkin berada di daerah Petra di Yordania, mengingat hubungan perdagangan dan diplomatik yang luas yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman pada masanya. Petra dengan arsitektur batu yang megah memberikan gambaran tentang bagaimana istana Sulaiman mungkin terlihat. Meskipun sekali lagi, tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Petra dengan Sulaiman. Selain itu, ada juga yang percaya bahwa istana Sulaiman berada di bawah reruntuhan kuno yang belum ditemukan, tersembunyi di bawah lapisan sejarah yang menunggu untuk digali oleh arkeolog di masa depan. Misteri-misteri di bumi dan dalam Al-Quran mendorong kita untuk merenungkan kebesaran Allah dan betapa kecilnya kita sebagai manusia. Bumi yang penuh misteri ini adalah kesempatan untuk kita untuk terus belajar, terus mencari, dan terus mendekatkan diri kepada Allah. Di akhir hayat, mungkin kita tidak akan mengetahui semua jawaban dari misteri ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana misteri-misteri ini memperkuat iman kita dan memotivasi kita untuk terus mencari kebenaran, baik melalui ilmu pengetahuan ataupun melalui keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.